Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yesgelode Lauata, kelas E, semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu evaluasi program pembelajaran dengan judul materi ialah berbagai model-model evaluasi program dan pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pembelajaran pendidikan. Pertama, berbagai model-model evaluasi program. Pertama, model deskripsi atau Profus. Model ini menilai kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. Fokusnya pada mengidentifikasi perbedaan antara rencana pelaksanaan dan hasil aktual untuk memperbaiki program. Yang kedua, model CIPP, konteks input proses produk. Model ini terdiri dari 4 jenis evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi konteks, menilai kebutuhan dan masalah. Yang kedua, evaluasi input, menilai sumber daya dan strategi. Yang ketiga, evaluasi proses, yaitu menilai pelaksanaan program dan evaluasi produk. Menilai hasil program model ini. Program model ini berorientasi pada pengambilan keputusan. Yang ketiga, model goal-oriented evaluasi. Model ini yang memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan program yang telah direncanakan sebelum pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan tercapai. Yang keempat, model goal-free evaluasi berbeda dengan model berorientasi. Tujuannya, model ini berfokus pada proses pelaksanaan program tanpa memperhatikan tujuan awal, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai kejadian selama pelaksanaan program. Yang kelima, model formatif sumatif evaluasi. Model ini bersifat formatif, bertujuan untuk memperbaiki program selama pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif menilai kegunaan dan hasil akhir program pembelajaran. Yang keenam, model responsif. Model ini menekankan evaluasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang program. Yang ketujuh, model konsumen. Evaluasi yang menekankan deskripsi dan pertimbangan yang meliputi 3 tahap, yaitu konteks, proses, dan hasil. Model-model ini dipilih sesuai tujuan, evaluasi, dan karakteristik program yang dievaluasi untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilihan model evaluasi dalam evaluasi. Pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan sangat bergantung pada kebutuhan, situasi, kondisi setempat, tujuan evaluasi, dan kemampuan evaluator. Beberapa hal yang terjadi pertimbangan utama dalam memilih model evaluasi program pendidikan adalah: pertama, tujuan evaluasi. Model evaluasi harus dipilih berdasarkan apa yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut. Apakah untuk menilai pencapaian tujuan atau program untuk perbaikan. Proses pelaksanaan program formatif, penilaian hasil akhir sumatif atau untuk mendapatkan gambaran penyeluruh dan responsif terhadap program. Kedua, fokus dan karakteristik program. Evaluasi perlu disesuaikan dengan jenis program pendidikan dan komponennya.
seperti konteks input, proses, dan hasil yang ingin diukur. Contohnya, model CIPP sangat berguna untuk evaluasi yang komprehensif, dari tahap perencanaan hingga hasil, sementara model Kirkpatrick cocok untuk evaluasi, pelatihan, dan pembelajaran. Ketiga, kebutuhan mengambil keputusan. Model evaluasi ini dipilih agar dapat memberi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan di sekolah, lembaga pendidikan maupun pemangku. Kepentingan lainnya 4. Kapabilitas dan sumber daya evaluator. Kemampuan evaluator dalam melaksanakan evaluasi dan ketersediaan sumber daya juga mempengaruhi pemilihan model. Pendekatan evaluator atau gabungan beberapa model sering digunakan agar evaluasi lebih adaptif dan sesuai konteks. Singkatnya, pemilihan model evaluasi dalam program pendidikan harus berdasarkan relevansi model terhadap tujuan evaluasi, karakteristik program, kebutuhan pemangku, kepentingan, dan situasi nyata di lapangan. Model CIPP goal oriented, formatif, sumatif, dan responsif. Evaluation adalah beberapa model yang umum dipilih sesuai konteks pendidikan. Demikian hasil penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.